Berita pertama, kenaikan bahan-bahan pokok di pasar menjelang liburan Natal dan Tahun Baru. Perakiraan cuaca menurut BMKG di daerah Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Wisata kuliner tradisional di tengah hutan bambu, Desa Warugunung, Kabupaten Mojokerto. Wisata keluarga di tengah sawah di kaki Gunung Penanggungan, Kabupaten Mojokerto. Selamat pagi pemirsa, senang sekali kami hadir menemani aktivitas pagi Anda. Dengan beragam informasi menarik dari Kabupaten Mojokerto dan sekitarnya. Bersama saya Abdul Rozak dan rekan saya Lutfia Rahma. Berikut informasi selengkapnya. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur terus mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga telah terjadi sejak sepekan terakhir. Harga sejumlah komoditas pangan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Mojokerto naik signifikan, sebesar Rp1.000 dalam setiap harinya. Lalu bagaimanakah pantauan harga pangan di sejumlah tempat di Pasar Pacet Mojokerto? Kita tanyakan kepada Andre. Ya Andre, adakah kenaikan harga pangan yang signifikan jelang Natal dan Tahun Baru di sana? Baik Rozak dan juga Pipi yang sedang berada di studio maupun pemirsa yang sedang berada di rumah. Saat ini kami sedang berada di Pasar Pacet, salah satu pasar tradisional yang berada di Mojokerto. Dan memang beberapa komoditas bahan pangan seperti beras, telur dan juga cabai mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Saat ini juga kami akan langsung memantau terkait kenaikan harga pokok jelang Nataru 2022. Baik pemirsa, saat ini kami sedang berada di salah satu toko sembako. Terkait harga kita akan tanyakan langsung dengan penjual di samping kami yang bernama Mbak Nurul. Mbak, terkait harga, bisa dijelaskan harga apa saja yang mengalami kenaikan di bulan Desember ini? Iya, sayur apa sembako? Semuanya sayur. Kalau yang ini ya, kalau lombok itu sekarang harganya 50. Jualnya 60, 1 kilonya 50. Ya. Terkait beras, telur ya, itu. Beras naik itu. Harga biasanya 11.000 sekarang jadi 12.000. Ada yang 12,5 juga ada. Iya. Untuk penjualannya Bu, kan sempat mengalami kenaikan saat ini kan, apakah penjualannya terus meningkat atau menurun? Iya, kalau hari-hari segini ini kan tahun baru Mas ya agak meningkat sedikit lah. Nanti kalau hari-hari biasa ya biasa-biasa aja. Kadang ya ada rame kalau hari Sabtu Minggu, kalau hari Senin, Selasa, Rabu gitu biasanya. Baik Rozak dan Vivi, pantauan kami dari Pasar Pacet sendiri memang beberapa bahan pokok mengalami kenaikan dan juga sangat berdampak bagi penjualan bagi penjual itu sendiri. Dan menjadi hal biasa kenaikan bahan pokok di akhir tahun apalagi menjelang Nataru 2022. Sementara itu yang kami dapat sampaikan, kembali ke studio. Terima kasih Andre atas laporannya. Kalau kita ngomongin liburan ya, biar liburan itu lancar, ada baiknya kita pantau bagaimana cuaca di wilayah destinasi kita nanti. Nah, berikut ini perakiraan cuaca tanggal 15 Januari 2023 yang ada di 3 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Timur yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama datang dari daerah kota Surabaya. Perakiraan cuaca akan terjadi hujan sedang dengan suhu 34 derajat Celcius pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Lalu akan terjadi hujan ringan dengan suhu 29 derajat Celcius pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya di Kota Malang,
Perakiraan cuaca akan terjadi hujan ringan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Lalu hujan sedang pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya di Kabupaten Sidoarjo, perakiraan cuaca akan terjadi hujan petir pada pukul 13.00 lalu disusul dengan hujan ringan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan bagaimana dalam kawasan yang ada di Kabupaten Mojokerto? Selengkapnya dengan Ahmad Muhammad. Selamat pagi Rozak dan Vivi, selamat pagi juga kepada para pemirsa Warta KPI dimanapun Anda berada. Jika tadi sudah disampaikan perkiraan cuaca di beberapa kota di daerah Jawa Timur, kali ini saya akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk 4 kecamatan di sekitar kota Mojokerto, yakni Kecamatan Pacet, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Terawas, dan Kecamatan Mojosari. Jadi bagi Anda yang tinggal atau beraktivitas di tempat-tempat yang saya sebutkan, bisa diperhatikan baik-baik nih perkiraan cuacanya sebagai referensi Anda untuk berkegiatan atau pergi liburan. Masuk ke kecamatan yang pertama, yakni Kecamatan Pacet. Kecamatan Pacet diprediksi pada siang hari akan turun hujan ringan, namun intensitasnya rendah, jadi tidak menghambat Anda untuk berkegiatan atau pergi liburan. Masuk ke kecamatan yang kedua, yakni Kecamatan Kutorejo memiliki perkiraan cuaca yang hampir sama dengan Kecamatan Pacet, yakni sama-sama akan turun hujan ringan pada siang hari. Masuk ke kecamatan yang ketiga, yakni Kecamatan Terawas. Kecamatan Terawas memiliki perkiraan cuaca yang hampir sama dengan 2 kecamatan sebelumnya, yakni sama-sama akan turun hujan ringan pada siang hari sekitar pukul 1 siang. Masuk ke kecamatan yang terakhir, yakni Kecamatan Mojosari. Kecamatan Mojosari diprediksi pada siang hari akan turun hujan ringan dan masih berlanjut pada malam hari akan turun hujan ringan. Memang di beberapa titik masih terpantau hujan ringan ya, kayak di Kecamatan Pacet, Kutorejo, Terawas, Mojosari. Tapi jangan sampai menyurut semangat Anda untuk beraktivitas di Sabtu pagi yang masih cerah ini. Jangan lupa berolahraga, beraktivitas, dan semangat semuanya. Baik, terima kasih Ahmad atas laporannya. Kita langsung ke informasi selanjutnya, datang dari wisata tradisional yang ada di Desa Warugunung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, yakni Pasar Kramat. Wisata ini dibuka pada hari Minggu yang bertepatan dengan Tahun Baru tanggal 1 Januari 2023. Rekan kami, Zahrotul Mufidah, akan mengajak Anda berwisata di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, saya Zahrotul Mufidah melaporkan. Kali ini saya sedang berada di salah satu tempat wisata terbaru di Kecamatan Pacet, yaitu Pasar Kramat, yang berlokasi di Dusun Wonokerto, Desa Warugunung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Wisata ini merupakan pemanfaatan kebun bambu yang akhirnya dijadikan sebagai tempat wisata budaya dan kuliner tradisional. Kemudian, wisata ini dibuka dari mulai pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang. Di sini juga tersedia berbagai macam aneka sarapan, aneka jajanan, minum-minuman, taman bermain, taman hewan, dan juga pegelaran kesenian tradisional. Di Pasar Kramat ini untuk sistem pembayarannya itu memakai uang gopok, ya, uang seperti ini. Contohnya, untuk satu gopoknya ini seharga Rp2.000 dan untuk uang gopoknya ini digunakan untuk pembayaran jika membeli sesuatu di sini seperti makanan atau jajanan tradisional lainnya. Mengapa di sini itu disuruh pakai uang gopok? Karena di sini itu memakai tema tradisional seperti yang kuno-kuno pada zaman dulu lah gitu. Di sini mengapa dinamakan Pasar Kramat ya? Karena dari dulu itu kampung sini itu untuk penyebutan nama dusunnya itu dari luar dusun itu dipanggil Kramajetak gitu. Jadi
aslinya dusun kami itu nama Kramajeta itu bukan nama nama dusun, nama apa ya namanya? Seperti di itu loh Mas, di KTP gitu loh, bukan nama Kramajeta. Namanya aslinya itu Wonokerto gitu. Ternyata tak perlu jauh-jauh keluar kota untuk liburan kan? Daerah Pacet Mojokerto punya semuanya. Zahrotul Mufidah, Pacet Mojokerto melaporkan. Terima kasih rekan kami Zahrotul Mufidah yang telah melaporkan. Selanjutnya, akhir pekan ini kami akan mengajak Anda menyusuri bagian selatan Mojokerto, yakni Kecamatan Trawas. Indahnya sebuah wisata yang berada di tengah-tengah sawah akan memberikan pengalaman liburan yang tak terlupakan. Menghabiskan akhir pekan bersama keluarga sembari menikmati keramahan alam persawahan di Desa Ketapang Rame. Seperti apa keseruan berwisata di sana, kami hadirkan dalam Destinasi Warta KPI bersama Mila Nurkolbi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Lutfia Rahmah. Dan saya Abdul Razak pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu wisata di daerah Trawas, yakni wisata sawah Sumber Gempong, yang berlokasi di Desa Ketapang Rame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tempat wisata ini merupakan tempat yang cocok Anda kunjungi bersama keluarga saat liburan akhir pekan. Harga tiket masuk yang murah serta hawanya yang sejuk membuat wisata sawah Sumber Gempong ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik dari kota Mojokerto sendiri maupun dari luar kota Mojokerto. Wisata ini buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Untuk harga tiketnya sangat terjangkau, yakni hanya Rp5.000 saja. Dengan harga tiket tersebut sudah mendapatkan beberapa fasilitas seperti kolam pemandian, spot foto, danau sawah, jelajah sawah, dan terapi ikan. Di sini juga tersedia guest house dan camping ground, serta banyak wahana lain yang tentu digemari mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Mbak, namanya siapa? Nama saya Eka. Masnya? Faiz. Dari mana Mbak? Dari Surabaya. Masnya juga sama. Kenapa memilih tempat ini sebagai wisata akhir pekan? Karena wisatanya asri sih, lebih kayak pemandangan hijau-hijau. Aku juga lebih suka lihat pemandangannya hijau-hijau gitu aja sih. Sampai di sini dulu destinasi kali ini. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi. Salam Warta KPI.